Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan kekeluargaan. Ini artinya koperasi. Tapi koperasi kita mati tidak, hidup tidak, mati suri. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, tapi tidak dikuasai oleh negara. Pada umumnya sekarang nampaknya banyak orang yang mengatakan dikuasai oleh sektor swasta gitu. Itu yang nomor dua, cabang produksi yang penting itu, yang menguasai hidup orang banyak itu, yang seharusnya dikuasai negara, tapi banyak dikuasai oleh perorangan. Yang ketiga, bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Itu bunyi undang-undang. Dari bumi, air, kekayaan alamnya dieksploitir begitu juga oleh inspektor itu gitu. Bukan dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Itu kita harus perbaiki ini cara-cara ini gitu. Jadi pemerintah yang akan datang itu harus paham betul itu. Jadi konstitusi itu, karena mereka bersumpah itu, untuk berbuat sebaik-baik itu kepentingan bangsa dan negara itu. Begitu. Sebagai veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, sangat prihatin melihat situasi kondisi sekarang ini. Kita inginkan dalam merayakan 100 tahun kemerdekaan itu tahun 2045, 100 tahun kemerdekaan Indonesia tahun 2045, 21 tahun lagi itu jadi pemimpin sekarang, orang-orang yang berumur sekarang 15 tahun ke atas itu, yang sekarang SMP itu yang akan jadi pemimpin akan datang. Karena waktu itu dia berumur 36 tahun ke atas. Seperti Gibran sekarang kan bisa wakil presiden, dia 36 tahun. Ya ini sekarang yang berumur 15 tahun itu, pada tahun 2045 dia umurnya 36 tahun juga. Jadi kita harapkan timbul pemimpin-pemimpin yang suasana baru, yang tidak koruptor gitu seperti sekarang ini. Sekarang koruptor, timah saja itu koruptor 300 triliun. Timah 300 triliun di sana. satu korupsi itu 300 triliun luar biasa. Kalau uang itu untuk rakyat luar biasa itu 300 triliun itu. Jadi kami sangat prihatin mengenai ini. Jadi sebab itu pemerintah yang akan datang, pemimpin-pemimpin yang akan datang, pemimpin yang terpilih nanti harus betul-betul melaksanakan apa yang tercantum yang amanat konstitusi itu. Sebab para founding fathers kita, pada para pejuang kita yang telah gugur itu mewariskan negara Republik Indonesia yang luar biasa hebatnya. Luar biasa negara Indonesia yang diwariskan kepada kita sekarang ini. Kalau tidak kaya seperti ini, kita sudah bangkrut itu, karena korupsi luar biasa itu. Tapi karena saking kayanya itu, jadi tidak habis-habisnya. Ya, jadi letak kita itu yang antara dua benua, dua samudra, banyak kegiatan ekonomi, hampir 23% kegiatan ekonomi ada di lautan Indonesia itu. Yang kedua, kita memiliki sekitar 18.783 pulau besar dan kecil. Cuma 8.200 saja yang bersih penghuni, 11.000 lagi masih kosong pulaunya. Banyak pulau kita punya itu. Luas daratan kita itu 1.940 km persegi. Kalau ditambah lautan 7.535 km persegi. Penduduk luar biasa itu, nomor 4 di dunia. Sekitar 285 juta itu. Kita penduduk kita itu diwariskan. Yang kelima, kekayaan alam luar biasa, tidak ada bandingannya sebenarnya itu. Ya, seperti Zamrud di Khalistiwa itu. Jadi kekayaan alamnya, emas bergunung-gunung, kita punya gunung emas.
emas, perak, tembaga, batu bara, nikel, besi, bauksit, gas alam, minyak dan sebagainya. Fauna floranya mengagumkan. Jadi kekayaan alam yang luar biasa begitu, hutan sawit, hutan karet dan sebagainya, tidak habis-habis itu. Jadi karena kekayaan alam yang itu diwariskan oleh pemimpin-pemimpin yang dulu dengan amanat supaya melaksanakan apa yang diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu, yang diamanatkan pembukaan Undang-Undang 45 itu, yaitu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kan itu amanat pembukaan Undang-Undang. Laksanakan itulah. Jadi harus pemimpin yang akan datang itu diberi amanat itu dengan modal ini negara kesatuan Republik Indonesia, wariskan pada Anda, ya, kelola dengan baik dengan tujuan utama memakmurkan seluruh rakyat Indonesia. Itu tujuan pokoknya tuh.